Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pendidikan sepanjang hayat. Perkenalkan, nama saya Marta Dwi Suraningrum, NIM saya 200 103 40 68 dari kelas Pendidikan Luar Sekolah 2020A. Akan menjelaskan dari 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan 1, apa yang dimaksud dengan pendidikan sepanjang hayat? Pertanyaan 2, mengapa manusia wajib mempunyai kebutuhan belajar? Pertanyaan 3, yaitu jelaskan diagram kebutuhan menurut Maslow. Pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat bisa disebut dengan lifelong education, adalah sebuah sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Pendidikan sepanjang hayat ini merupakan fenomena-fenomena yang tidak asing lagi, dan konsep pendidikan sepanjang hayat ini merupakan pendidikan yang tidak mengenal batas usia, baik kecil maupun besar bisa menjadi peserta didik, karena cara belajar dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa setiap individu memiliki kebutuhan belajar. Karena seluruh individu merupakan siswa yang lagi menempuh pendidikan dan wajib memiliki kebutuhan belajar karena untuk menuntut ilmu di masa depan dan membedakan hal yang baik dan hal yang buruk setiap perilaku. Belajar tidak hanya sesuai dengan kewajiban, namun harus dipenuhi dengan kebutuhan bagi anak. Kebutuhan merupakan pendidikan sesaat atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu, dan jika belajar menjadi kebutuhan, siswa-siswi atau individu berusaha lebih baik untuk memaksimalkan kebutuhan belajar tersebut. Dan jika kebutuhan belajar dilakukan, menjadikan siswa yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan yang belum bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu. Menjawab nomor 3, yaitu jelaskan teori piramida kebutuhan belajar Maslow. Dan di sana ada piramida kebutuhan belajar Maslow. Physiological need, yaitu kebutuhan fisiologis yang mendasar untuk mempertahankan kehidupan secara fisik, misalnya seperti makanan, minuman, tempat tinggal, oksigen, seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu safety net atau kebutuhan akan keamanan, dan merupakan kebutuhan paling utama yang harus dimiliki oleh manusia, yang meliputi keamanan keuangan, keamanan kesehatan, dan keselamatan dari kecelakaan. Yang ketiga yaitu social net atau kebutuhan sosial, merupakan hal-hal seperti cinta, penerimaan, dan kepemilikan. Kebutuhan yang meliputi pertemanan, kekeluargaan, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang keempat adalah esteem net, atau yang disebut juga dengan kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan akan memainkan peran yang menonjol motivasi perilaku manusia dan mencakup harga diri dari nilai pribadi. Terakhir adalah self-actualization needs, yaitu setelah semua kebutuhan di atas terpenuhi, maka yang terakhir adalah aktualisasi diri atau self-actualization need, yaitu kebutuhan yang merujuk pada kebutuhan orang-orang untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai manusia. Orang yang mengaktualisasi diri akan sadar, peduli dengan pertumbuhan pribadi, dan tertarik untuk memenuhi potensi diri. Sekian presentasi dari saya.
selesai isinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.